Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Ta'ala di dalam ayat Al-Quran telah menjelaskan bahwa seseorang tidak akan mendapatkan hidayah, tidak akan mendapatkan petunjuk kecuali kalau ada dua sisi. Jadi para ibu, para bapak yang saya hormati, seseorang tidak akan mendapatkan petunjuk dan seseorang tidak akan berada di atas petunjuk kecuali kalau ada dua sisi. Yang pertama, adanya taufik dari Allah. Apa itu taufik? Artinya adalah anugerah dari Allah, di mana Allah yang memiliki petunjuk. Di mana Allah berfirman, yahdi may yasha. Allah menunjukkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi ini pertama, Bu. Hidayah itu taufik dari Allah. Yang kedua, apabila seseorang itu menempuh sebabnya. Jadi apabila seseorang itu menempuh sebabnya. Nah, kenapa para ibu, para bapak, para jamaah wajib mengetahui dua poin ini? Jadi harus mengetahui dua poin ini. Yang pertama, seorang mukmin wajib mengetahui bahwa hidayah milik Allah. Seorang mukmin wajib mengetahui bahwa orang berada dalam hidayah merupakan karunia Allah, rahmat Allah kepada hambanya. Jika orang memahami poin pertama ini, akan menjadikan orang itu al-hudu wal istislam wa tadallul Allah. Jika tahu poin pertama ini, akan menjadikan seseorang itu merendah, menghadap kepada Allah, meminta kepada Allah. Nah, dalam bagian poin yang pertama ini, Allah mengajarkan kepada kita untuk berdoa meminta hidayah. Salah satunya dalam surah yang pertama, surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku kepada jalan yang lurus. Jadi kita diajarkan berdoa karena yang memiliki hidayah adalah Allah. Jadi kita harus merendah diri di hadapan Allah Ta'ala, menghadap kepada Allah Ta'ala, meminta kepada Allah Ta'ala. Bahkan kita diajari setidaknya sehari semalam 17 kali dalam setiap rakaat sholat meminta hidayah. Kalau kita tambah dengan doa di antara dua sujud, di mana di antara doa dua sujud itu ada wahdini, ya Allah tunjukkan aku. Dan Rasulullah SAW mengajari kita doa. Salah satunya doa kunut witir, yang sebagian kaum muslimin mengkontinyukannya dalam doa
kunut subuh ya. Allahumma hdini fiman hadait. Walaupun pendapat yang kuat tidak dikontinyukan kunut subuh ya. Yang sunnah adalah kunut witir. Artinya kunut dalam sholat taraweh yang ketika witir ya. Ataupun sholat malam. Kemudian doa yang dikontinyukan Nabi SAW, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Nah, ini menunjukkan bahwa hidayah adalah milik Allah. Maka kita diperintahkan meminta kepada Allah. Nah, sedangkan bagian yang keduanya, walaupun kita yakin Allah yang memberi hidayah dan hidayah ada di tangan Allah Ta'ala, namun wajib kita memahami poin yang keduanya apa? Allah menetapkan sebab akibatnya gitu. Allah membentangkan sebab-sebabnya. Allah membuka sebab-sebab hidayah itu. Maka para ibu para bapak yang saya hormati, jadi dalam poin-poin ini para ibu para bapak bisa paham di sini. Kapan para ibu para bapak atau kita semua akan dapat hidayah dan akan mendapatkan kesempurnaan di hidayah, tergantung dua poin tadi. Yang pertama, tergantung iltija kita kepada Allah, tawakal kita kepada Allah, ketergantungan kita kepada Allah, berdoanya kita kepada Allah. Semakin kuat kita meminta kepada Allah, maka akan semakin dibukakan hidayah. Dan semakin kuat kita menempuh sebab-sebabnya, maka juga akan semakin besar pintu hidayah itu. Nah, kita lihat dalam sebuah ayat, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Nah, ini untuk dalil yang kedua. Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Allah berfirman, orang-orang yang berjihad di jalan kami, maka kami akan menunjukkan mereka kepada jalan kami. Nah, kita akan memberikan contoh dari penjelasan poin yang kedua ini. Kalau para ibu para bapak pingin rizki, ya pingin usahanya maju, keuntungannya besar, perusahaannya maju, ya mendapatkan keuntungan. Nah, sama dua perkara ini. Pertama, kita tahu rizki milik Allah. Allah yang memberi rizki. Allah Ta'ala yang mengatur rizki manusia. Tapi kan tidak begini, rizki kan dari Allah, udah aja saya mah di rumah saja diam gitu. Udah saya berpangku tangan di rumah. Kan tidak begitu. Mesti para ibu para bapak mencari sebab. Ada yang pergi ke ladang, ada yang pergi ke sebuah perusahaan, ada yang membuka toko, ada yang pergi ke pasar, ada yang berternak. Nah, kita pun tahu kapan seseorang itu akan dapat rezeki, ya tergantung semangatnya ke pasarnya. Ada yang dari pagi gitu, ada yang bukanya sampai malam gitu. Berternak juga sama. Bagaimana? Wah, kesemangatannya. Pergi ke kantor juga sama. Orang yang pergi ke kantornya dari tepat waktu, wah manajernya ini, wah ini baik nih orangnya. Nah, mestinya ditingkatkan nih jabatannya. Oh, ini jujur, baik umpamanya. Kerjanya Masya Allah, tepat waktu, kerjanya baik, ya. Dia tidak menghitung-hitung waktu, dikasih bonus gitu. Ini perkara dunia ya. Jadi kalau kita tahu perkara dunia ini ada dua sebab. Pertama, kita tawakal kepada Allah, meminta kepada Allah rizki. Tetapi yang kedua, kita menempuh sebab. Nah, sekarang para ibu para bapak, timbul pertanyaan ini. Kalau para ibu para bapak udah tahu nikmat hidayah lebih agung dari nikmat dunia ini. Yang kedua, kita tahu kalau nikmat dunia juga tidak didapatkan dengan begitu saja, dengan sekedar tawakal kepada Allah. Kenapa kita berkaitan dengan hidayah kita mengatakan udahlah, kita hidayah kan milik Allah, nggak usah ikut kajian, nggak usah ikut taklim, nggak usah apa-apa, yang penting kan hidayah milik Allah gitu. Nah, semestinya kita juga tahu bahwa untuk mendapatkan hidayah, untuk mendapatkan petunjuk, maka kita harus menempuh sebabnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang tadi, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang-orang yang berjihad di jalan kami,
orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan menunjukkan mereka kepada jalan kami. Nah, maka dalam ayat ini seolah-olah Allah Ta'ala mengatakan orang yang paling sempurna hidayahnya adalah orang yang paling sempurna jihadnya. Jadi orang yang paling sempurna hidayahnya adalah orang yang paling sempurna jihadnya. Tapi yang dimaksud dengan jihad di dalam ayat ini tidak sekedar jihad melawan orang kafir dengan senjata. Di mana jihad ini ada 4 macam jihad, ada 13 tingkatan jihad. Jadi kita terjemahkan dulu ayat ini. Ya, Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana." Orang-orang yang berjihad di jalan kami, maka kami akan menunjukkan mereka kepada jalan kami.